Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andika, tentunya di channel Misi Tekno. Kali ini saya akan memberikan tutorial buat kalian, yaitu gimana sih caranya mengatasi Windows 10 update yang tidak bisa dimatikan, ataupun setiap teman-teman mematikan Windows update setelah 5 menit hidup kembali. Nah, di sini saya akan memberikan caranya gimana sih. Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe channel Misi Tekno jika kalian suka tutorial seputar teknologi, software, dan tips trik menarik lainnya seputar teknologi pastinya ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, biasanya ataupun akhir-akhir ini terjadi masalah Windows update yang tidak bisa dimatikan. Di sebelumnya itu, di tahun-tahun lalu, Windows update di Windows 10 itu masih bisa dimatikan dengan masuk ke service. Tapi di tahun ini, bahkan ini sudah dimulai di tahun pertengahan tahun 2017 ya, sampai sekarang Windows update tidak sama sekali bisa dimatikan. Bisa dimatikan, tapi setelah beberapa menit hidup kembali, ataupun setelah di restart komputernya hidup kembali. Nah, gimana sih caranya mematikannya? Oke, di sini ada dua faktor yang menyebabkan Windows update itu tidak bisa mati. Nah, yang pertama itu karena Windows Update Assistant. Saya sudah berikan tutorialnya cara mematikan Windows 10 Update Assistant. Nah, itulah penyebabnya. Biasanya Windows 10 Update Assistant itu akan ketika dia berjalan, itu aplikasi ya, ketika dia berjalan itu maka secara otomatis service itu akan hidup. Nah, ketika teman mematikan service dan Windows 10 Update Assistant ini berjalan, maka secara otomatis service Windows update-nya juga otomatis akan hidup. Walaupun sebelumnya sudah dimatikan ya, tapi secara otomatis akan hidup kembali. Kemudian hal yang kedua yaitu memang sudah di program untuk Windows update itu tidak bisa dimatikan ya, ataupun mungkin dari pihak Windows itu memberikan agar Windows update itu tidak bisa dimatikan walaupun tanpa Windows Update Assistant tersebut. Nah, di sini kita akan membahas gimana sih cara mematikannya. Nah, untuk hal yang pertama tadi, karena Windows Update Assistant, silakan teman-teman kunjungi saja di channel saya videonya, yaitu gimana caranya mematikan Windows 10 Update Assistant. Di sana saya sudah berikan. Nah, jika teman mengalami masalah tentang Windows 10 Update Assistant. Tapi di sini saya akan bahas hal yang kedua, yaitu gimana sih caranya mematikan Windows Update yang di service ya, langsung di service-nya tanpa mematikan langsung di Windows Update Assistant-nya. Nah, di sini saya akan memberikannya. Oke, langkah pertama teman-teman, kita cek dulu. Teman-teman tinggal buka saja Text Manager ya. Oke, di sini klik kanan, kemudian teman-teman cari Text Manager. Oke, Text Manager, kemudian teman-teman masuk ke service. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik saja W untuk melihat ya. Wowserve namanya. Wowserve mana? Nah, yang ini Wowserve. Di sini ada tulisan di bagian deskripsinya, ada tulisannya Windows Update, dan di sini berstatus running, berarti berjalan ya, ataupun sedang melakukan proses. Nah, di sini berarti Windows Update-nya masih berjalan dengan normal ya. Berarti di sini masih berjalan. Dan gimana caranya mematikannya? Oke, teman-teman tinggal masuk saja di bagian sini, Open Service di bagian bawah ya, Open Service. Nah, kemudian teman-teman tinggal cari saja Windows Update, tekan saja W, klik dulu salah satu sampai ada yang biru seperti ini. Kemudian teman-teman tekan saja W di keyboard dan cari Windows Update. Nah, ini dia Windows Update. Di sini statusnya running. Oke, teman-teman tinggal klik saja 2 kali. Dan di sini masih dalam service, statusnya masih berjalan ya. Jika di sini stop berarti masih berjalan. Nah, biasanya teman-teman sih mematikannya di service ya, di bagian sini. Kemudian teman-teman pilih disable dan teman-teman pilih stop. Tinggal tunggu saja proses ini. Tapi caranya tidak di sini ya teman-teman. Di sini kita termasuk juga sih di sini. Di sini kita harus mendisable dulu, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Oke, di sini kita disable dulu di service-nya. Nah, jika sudah disable di sini, nah teman-teman bisa lihat di sini. Ini bukan hitungan menit ya, tapi hitungan detik. Dia kembali running. Padahal tadi kita kan sudah stop. Dari sini, di sini sudah kita disable ya. Tapi saat kita stop, dia kembali hidup kembali. Nah, sekarang kita ulangi langkah seperti tadi sampai terstop ya. Oke. Nah, di sini baru dia akan mati. Kemudian dia hidup lagi. Teman-teman bisa lihat, menyebalkan banget kan.
sekarang kita stop lagi. Mudah-mudahan nggak hidup. Oke, sepertinya sudah berakhir. Nah, di sini jika teman-teman terulang seperti itu terus, ketika sudah di stop hidup kembali, di stop hidup kembali. Nah, teman-teman tinggal matikan saja koneksi internetnya ya. Matikan saja koneksi internetnya. Oke. Matikan seperti ini. Maka teman-teman tinggal stop saja. Mudah-mudahan langsung terstop sih ya. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal pilih apply saja. Kemudian teman-teman pilih OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya registry. Teman-teman tinggal tekan saja Windows plus R hingga masuk ke run. Kemudian teman-teman ketikkan reg edit gitu aja ya. Kemudian teman-teman tinggal pilih saja OK. Jika ada notifikasi silahkan pilih yes. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal masuk saja ke HK local machine. Kemudian teman-teman masuk ke software. Oh sorry, kita bukan masuk ke software ya, tapi kita masuk ke sistem. Nah, sistem. Kemudian teman-teman cari saja current control set. Klik panahnya yang ini. Kemudian teman-teman cari service saja. Silahkan cari service. Kemudian teman-teman tekan saja panahnya yang ini. Kemudian teman-teman cari saja wow serve. Klik salah satu dulu hingga biru. Kemudian teman-teman tekan pada keyboard W. Terus sampai menemukan wow serve. Mana itu wow serve? Wow serve ya. Oke, kita cari. Nah, yang ini dia. Yang ini dia teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman jangan klik panahnya tapi di bagian sini klik ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan mendisable beberapa registry di sini ataupun memodifikasi beberapa registry di bagian sini ya. Nah, yang kita modifikasi itu adalah image pad-nya, kemudian pada depend on service-nya ya. Oke. Di sini kan ada tulisannya RPCSS. Nah, di sini di bagian kita masuk kembali ke service. Di bagian RPCSS ini adalah fungsinya untuk meremote ya. Sama seperti kita saat memindahkan channel di TV, itu fungsinya, ataupun di sini untuk mengontrol ya, mengontrol Windows update-nya. Kita masuk ke service. Di sini ada yang namanya service yang mana itu ya. Nah, yang ini remote procedure RPC. Nah, di sini di bagian sinilah Windows update itu di remote ya, di RPC namanya. Nah, di sini makanya kita mendisable depend on service. Ini fungsinya nanti agar Windows service itu tidak bisa di remote kembali ya. Nah, kemudian di bagian image pad. Oke, kita akan langsung saja untuk memodifikasi image pad-nya terlebih dahulu. Teman-teman tinggal klik kanan saja, kemudian teman-teman pilih modify ya. Modify. Nah, langkah selanjutnya di bagian sini. Nah, di sini di sistem 32 svc host.exe. Inilah Windows update-nya ya, teman-teman. Biasanya ini akan berada di sistem 32. Ini akan berfungsi untuk mengupdate. Nah, agar svc host.exe ini tidak bisa dibaca, maka kita hanya perlu untuk mengubah namanya saja. Oke, di sini kita akan ubah namanya, terserah teman-teman. Yang penting tidak ini namanya ya, tapi jangan dihapus semua. Nanti ketika kita ingin mengaktifkan Windows update-nya kembali agar lebih gampang ya. Seumpama saya akan menambahkan 46. Nah, seperti itu. Yang penting namanya berubah ya, teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal pilih saja OK. Oke, di bagian image pad ini sudah berubah ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di bagian depend on service. Oke, teman-teman tinggal tambahkan saja sama seperti tadi. Tinggal tambahkan saja 46. Ataupun nama yang lain ya, terserah teman-teman. Yang penting ini berbeda namanya. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal pilih saja OK. Oke, kita masuk kembali ke service. Kemudian kita refresh ya. Kita cari dulu Windows update-nya ya. Windows update. Nah, kita cek. Di sini sudah stop it. Berarti, dan di bagian sini juga tombol startnya sudah tidak ada ya. Oke, berarti Windows update-nya ini sudah mati. Di sini nggak apa-apa. Yang mana itu di RPC-nya itu masih hidup nggak apa-apa. Yang penting Windows update-nya itu sudah mati ya. RPC. Nah, di bagian sini nggak apa-apa, ini masih running. Yang penting Windows update-nya sudah mati. Oke.
kita masuk kembali ke Windows Update, kita cek. Nah, di sini tadi kan kita menambahkan 46, maka di sini secara otomatis juga akan tertulis 46 ya. SVC host 46, dan di bagian sini sudah nggak ada lagi tombolnya, alias sudah mati semuanya ya. Jadi Windows Update-nya sudah mati. Nah, di sini untuk membuktikan lebih jelas lagi, teman-teman tinggal restart saja komputer teman-teman. Oke, kita pilih oke saja dulu. Nah, kita close di registrinya, di bagian sini juga kita close. Kemudian teman-teman tinggal pilih saja ataupun restart saja komputer ataupun laptopnya ya. Oke, tinggal restart. Oke teman-teman, jika sudah di restart komputer ataupun laptopnya, sekarang kita kembali cek apakah sudah disable ataupun kembali dia berjalan Windows Update-nya. Oke, kita klik kanan saja di bagian text bar, kemudian teman-teman pilih saja text manager. Oke, selanjutnya teman-teman masuk ke service dan kita akan cari WowServe. Kita lihat Windows Update stopped. Keren kan? Nah, di sini statusnya sudah stopped, jadi sudah mati ya. Untuk lebih memastikannya lagi, jika teman-teman kurang puas lihat di sini, teman-teman tinggal masuk saja ke Open Service. Oke, kita masuk ke Open Service, kemudian teman-teman cari saja Windows Update. Windows Update. Ini dia. Nah, kita klik. Dan di sini sudah stopped. Jadi, setelah di restart komputernya ataupun laptopnya, Windows Update-nya yang menggunakan Windows 10 ini juga sudah mati ya. Jadi di sini sudah tidak lagi yang namanya running ataupun berjalan Windows Update-nya secara otomatis, ataupun setiap beberapa detik bahkan menitan itu berjalan kembali. Sekarang sudah tidak, karena kita sudah mendisable ataupun sudah mematikannya. Oke, sekarang saya akan memberikan gimana caranya jika teman-teman ingin mengupdate Windows 10 teman-teman, gimana sih caranya? Kan tadi sudah dimodifikasi. Oke, kita kembali masuk ke service. Teman-teman ketika saja regedit, kemudian tekan OK. Jika ada notifikasi silahkan pilih yes. Kemudian teman-teman tinggal masuk saja dari sini ya, saya akan contohkan dari sini. Nah, pertama ke Haki Local Machine, kemudian masuk ke System, Current Control Set, kemudian masuk ke Service. Selanjutnya teman-teman tinggal cari saja yang namanya WowServe. Oke, WowServe mana itu, jauh banget ya. Nah, di bagian sini WowServe. Di bagian image pad-nya teman-teman tinggal klik saja, kemudian teman-teman tinggal hapus saja nama yang tadi teman-teman tambahkan. Semua saya menambahkan tadi kan 46, tinggal hapus saja 46-nya. Kemudian teman-teman tinggal pilih oke saja ya. Tapi di sini karena saya tidak ingin mengembalikan kembali, jadi saya tinggal cancel saja. Oke, jika sudah berubah di sini teman-teman tinggal pilih oke saja. Nah, kemudian teman-teman juga hapus di bagian depend on service-nya, klik 2 kali, hapus saja 46-nya. Teman-teman tinggal pilih saja oke. Oke, Windows Update-nya. Setelah itu teman-teman tinggal masuk saja ke Windows Update, kemudian teman-teman pilih saja manual ataupun automatic dan pilih start. Maka Windows Update-nya kembali, Windows 10 update-nya kembali berjalan ataupun running ya. Nah, seperti itu tadi cara mematikan dan cara mengembalikan kembali jika ingin mengupdate. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel Mr. Tekno jika kalian suka tutorial seputar teknologi, software, dan tips trik menarik lainnya. Sekali lagi, semoga tutorial ini membantu dan menambah pengetahuan teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.